Selamat datang pada demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Bersama saya, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis, Nur Hidayati SPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual bersama CGP lainnya dalam penerapan pembicaraan yang melibatkan antara supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 tentang praktek coaching. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai supervisor. Nama saya Nur Hidayati. Di sebelah kanan saya Nelvia Roza. Di sini saya sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya Sri Wahyuni sebagai coach. Itulah perkenalan diri kami. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nelvi. Waalaikumsalam Bu Nur. Baiklah Bu Nelvi, hari ini Ibu akan melaksanakan praktek coaching ya Bu ya. Kalau boleh tahu dengan siapa ya Ibu Nelvi ya? Dengan Bu Sri Bu. Sebelum melaksanakan praktek coaching ini, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada percakapan coaching ini Bu Nelvi? Untuk rubrik penilaiannya, saya akan memakai indikator dari tahapan Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Kemudian kompetensi yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Saya ingin mengembangkan kompetensi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga coach nanti dapat menggali sendiri jawaban dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan, dan dengan keputusan yang lebih bertanggung jawab. Jadi lebih spesifik lagi lah ya Bu ya. Jadi supaya mengarah coach lebih berpikir positif lagi ya, seperti itu. Jadi itu saja pertanyaannya Bu. Silakan Ibu panggil coachingnya dan pembicaraan sudah bisa dimulai Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Delvi. Waalaikumsalam Bu Sri. Bu Delvi, boleh saya mengganggu waktu Ibu? Ada nih sedikit yang akan saya bicarakan sama Ibu Bu. Oh, tentu saja boleh Bu Sri. Kebetulan saya sedang santai. Kita ngobrol-ngobrol di sini saja ya. Oh iya, terima kasih Bu Delvi atas waktunya. Kita ngobrol sambil santai ya Bu Sri. Terima kasih Bu, waktunya Bu Delvi. Oh, tidak mengganggu Bu Sri. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu? Kelihatannya sangat serius sekali. Iya Bu, akhir-akhir ini saya dilanda gelisah Bu, dan saya ingin mendapatkan solusi dari keresahan saya ini Bu. Baiklah Bu Sri, semoga dengan pertemuan kali ini Ibu mendapatkan solusi atas keresahan, dan semoga saya bisa membantu ya Bu. Nah Bu Sri, coba Bu Sri ceritakan apa yang membuat Bu Sri resah saat ini. Begini Bu Delvi, kemarin itu saya ditegur oleh kepala sekolah atas ketidakdisiplinan saya, kinerja saya selama ini loh Bu. Tidak disiplinan yang bagaimana ya Bu Sri, hingga Bu Sri mendapat teguran? Coba Bu Sri jelaskan detail peristiwanya. Kemarin itu Bu, saya dipanggil oleh kepala sekolah ke ruang beliau. Kepala sekolah itu menegur saya Bu atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal tidak pernah saya terlambat itu Bu, saya selalu PIZ loh Bu, lewat WA. Lalu menurut Bu Sri, apa alasan yang membuat Bu Sri datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan Bu Delvi. Anak saya kan baru masuk TK nih Bu. Nah, setiap pagi saya harus mempersiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya ke sekolah Bu.
Oh begitu masalahnya. Menurut Bu Sri, apakah Bu Sri melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak? Saya sadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Bu, karena setiap hari saya datang terlambat meskipun saya minta izin. Nah, betul sekali Bu Sri. Kalau datang terlambat sekali dua kali, kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, beliau pasti tegas karena beliau harus memperhatikan semua warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru, seharusnya kita bisa menjadi tauladan bagi murid-murid kita. Lalu apalagi yang menjadi keresahan Ibu? Bu Delvi, betul saya memang merasa kurang disiplin Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah, karena ketika saya ditegur itu sedikit kurang menerima, karena saya punya alasan kenapa saya seperti ini. Begitu. Berarti karena Bu Sri kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Sri ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Sri resah karena teguran kepala sekolah kurang menerima sebab ada alasan dibalik keterlambatan Bu Sri tersebut. Jadi menurut Bu Sri bagaimana dengan sikap Bu Sri tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah Bu, tapi kemarin saya sedikit emosi gitu loh Bu, karena saya bingung apa selanjutnya yang akan saya lakukan. Apa yang Bu Sri akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Sri kira-kira? Rencana saya ingin menemui kepala sekolah itu Bu, nah untuk minta maaf agar tidak ada lagi kecampuran saya dengan kepala sekolah. Lalu bagaimana Bu Sri memperbaiki kedisiplinan Bu Sri tersebut? Nah itu Bu Delvi, saya bingung bagaimana agar saya bisa disiplin tetapi anak saya juga tidak terbengkalai gitu loh Bu. Menurut Bu Sri, kekuatan apa yang Bu Sri miliki untuk mengatasi keduanya? Saya terbiasa bangun pagi Bu, dan sebenarnya saya juga ada kakak loh Bu yang bisa tempat saya menitipkan anak saya. Kebetulan anak kakak saya itu sama juga dengan anak saya Bu. Sangat bagus sekali solusi yang akan Ibu lakukan. Sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah Ibu. Namun saran saya, Bu Sri juga jangan lupa memberikan apresiasi kepada kakak Ibu, baik berupa barang ataupun materi. Semampu Ibu, yang penting dari hati dan tidak menyinggung kakak Ibu. Oh iya Bu Delvi, betul apa yang kukatakan, saya akan memikirkan tentang anak itu. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega. Jujur ya Bu ya, saya takut mengambil langkah dengan masyarakat ini apabila sudah berurusan dengan kepala sekolah atas kita Bu. Syukurlah Bu Sri sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Sri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Sri lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah Bu, saya akan mengutarakan minta maaf Bu besok insyaallah, dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan datang lebih awal ke sekolah Bu. Nah, namun setelah itu saya akan bicarakan dengan kakak saya, anak saya akan saya titipkan dengan anak kakak saya. Kemudian saya akan antarkan anak saya kepada tempat kakak saya sehingga saya tidak terlambat datang ke sekolah Bu. Itu ide yang bagus sekali Bu Sri. Semoga dapat segera terselesaikan ya. Dan Bu Sri pun bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah lagi. Amin, terima kasih Bu Delvi atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya ini Bu. Sekarang saya sudah sedikit lega loh Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang teladan ya Bu ya, baik untuk siswa kita Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Sri. Baiklah Bu Delvi, saya permisi dulu kembali ke ruangan majelis guru. Iya Bu, silahkan. Terima kasih Bu, salam sehat selalu ya Bu Delvi. Iya, sama-sama Ibu. Langsung saja ya Bu Delvi ya. Luar biasa sekali praktek coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama Bu Sri ya. Pembicaraannya sudah memunculkan sesama mitra tadi saya lihat dan mengamati. Kemudian apakah pembicaraan yang sudah Ibu lakukan tadi sesuai dengan indikator di awal yang diharapkan tadi Bu Delvi? Bagaimana?
Berdasarkan catatan saya, alhamdulillah sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan, Bu. Koci sudah dapat mengambil langkah tepat. Pertanyaan yang berbobot yang saya arahkan sudah dapat membuat Koci mengambil langkah yang tepat terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke. Jadi ketika saya mengamati tadi Bu, Ibu Nerti itu sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot menurut saya ya. Terdapat ide apa yang akan dikembangkan selanjutnya, kemudian waktu, kapan, rencana kedepannya, dan langkah apa yang diambil. Menurut saya itu sangat bagus sekali ya Bu ya, luar biasa. Kemudian dari ketiga kompetensi Koci tadi, kompetensi mana kedepannya yang akan lebih Ibu kembangkan lagi? Kedepannya saya akan terus kembangkan adalah kompetensi pertanyaan yang berbobot, sehingga saya dapat lebih menggali lagi potensi yang dimiliki Koci agar ide-ide dari Koci lebih tergali lagi, Bu. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih Bu atas partisipasinya pada hari ini. Semoga sukses kedepannya untuk aksi nyatanya ya Bu ya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Demikianlah praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.